Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai metode Gauss-Seidel menggunakan aplikasi MATLAB. Baik, sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, saya Sahriani S dengan NIM 20712-2026 sebagai pemateri pertama. Saya Nurul Hufa Amran dengan NIM 20700122021 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Ananda Naswa Amrin dengan NIM 20700122006 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Hasnawati Nurdin dengan NIM 20712-2020 sebagai pemateri keempat. Enjoy the video. Sahriani S dengan NIM 20711122026. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan cara menyelesaikan metode Gauss-Seidel dengan menggunakan aplikasi MATLAB dengan soal yang mempunyai persamaan yaitu 4x dikurang y tambah z sama dengan 7, 4x dikurang 8y tambah z sama dengan min 21, min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Kemudian kita ubah soal di atas ke dalam bentuk matriks. Sistem penyelesaian linear di atas dapat ditulis dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Dari persamaan di atas kita peroleh matriks A 4 min 1 1 titik koma 4 min 8 1 titik koma min 2 1 5. Kemudian kita peroleh matriks B 7 min 21 15. Terakhir yaitu matriks X, yaitu variabel-variabelnya. Mengapa harus diubah ke dalam bentuk matriks? Karena Gauss-Seidel berhubungan dengan modifikasi dari metode Gauss-Jordan, jadi harus diubah ke bentuk matriks terlebih dahulu. Kemudian dapat kita lihat terdapat tanda persen. Persen satu kali itu untuk menunjukkan teks yang tidak dapat dieksekusi. Yang kedua, untuk persen dua kali itu untuk pembatas. Persen program metode Gauss-Seidel. Persen program metode ini dimodifikasi oleh kelompok 3. Persen program ini untuk matriks 3x3. Persen input digunakan untuk meminta nilai masukan dari pengguna melalui keyboard. Kemudian persen matriks A dan vektor kolom B. Ini matriks A, ini vektor kolom B. Kemudian persen output, persen solusi dari sistem persamaan linear AX sama dengan B. Kemudian clear di sini berarti untuk menghapus workspace yang di sini. Sedangkan CLC untuk menghapus yang ada di command window. Display untuk menampilkan string, di mana string adalah teks yang diawali dan diakhiri dengan tanda apostrof. Jadi display tanda petik metode Gauss-Seidel. Tanda petik sendiri digunakan untuk membuat struktur karakter yang memiliki kelas char. Display press enter to continue. Di mana metode Gauss-Seidel ini dan press enter to continue akan muncul di command window setelah dirun nanti. Kemudian pause itu untuk memberhentikan. Kemudian ketik CLC yang berarti untuk menghapus di command window. Kemudian persen dua kali yaitu untuk pembatas. A sama dengan input itu digunakan untuk meminta nilai masukan dari pengguna melalui keyboard. Kemudian tanda petik masukkan matriks A yang akan diproses. Beri tutup kurung dan buka kurung. Titik 2 petik kata masukkan matriks A yang akan diproses, beri tanda seperti yang ada di layar,
akan muncul pada common window nantinya. B1 sama dengan input, masukkan vektor B yang akan diproses, beri tanda seperti yang terdapat pada layar. Akan muncul sama halnya dengan yang lain. Kata yang berwarna ungu akan muncul pada common window nantinya setelah di run. Kemudian Y sama dengan input, masukkan X0 hampiran awal, beri tanda seperti ini. Cukup sekian materi dari saya, nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nurul Hufa Amran dengan NIM 20700122021 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu delta sama dengan input, dalam kurung, kutip tunggal, masukkan toleransi, kemudian belas kurung. Maksud dari delta di sini merupakan pemisahan, yang dimana input merupakan perintah input yang digunakan untuk meminta nilai masukan dari pengguna melalui keyboard. Yang dimana dimasukkan itu adalah toleransinya. Makna dari kutipan tunggal ini itu untuk membuat vektor karakter yang memiliki kelas char atau variable string. Dan kemudian max 1 sama dengan input, masukkan iterasi maksimal. Maksud dari sini pemisahan dari maksimal 1 yang dimana yang dimasukkan nanti itu iterasi maksimalnya. Kemudian ini pemisahan B sama dengan B1. Maksudnya itu merupakan ini B juga sama dengan arti dari ini B1 yang vektor B yang akan diproses. Selanjutnya ini N pemisahan yang sama dengan light B, yang dimana arti dari ini merupakan panjang atau menghitung jumlah unit kode dalam teks. Let B ini mengembalikan jumlah unit kode ketika B itu merupakan vektor karakter. Selanjutnya pemisahan P yang akan sama dengan Y, yaitu X0 yang hampiran awalnya. Kemudian X1 pemisahan sama dengan Y. Kemudian iterasi awalnya itu kita mulai dari 0. Iterasi itu sama dengan 0. Selanjutnya ini f'printf dalam kurung, ini kutip tunggal, kemudian garis miring terbalik, N, iterasi X1, X2, dan X3, kemudian dibalas. Makna dari f'printf ini berfungsi untuk menampilkan keluaran di layar atau menyimpan keluaran di suatu external file yang akan ditampilkan di sini, command window. Makna dari ini yang garis miring N adalah urutan karakter khusus yang akan mewakili baris baru. Dimana ini saat digunakan ini dalam string, karakter tersebut akan membuat jeda baris yang akan memindahkan kursor ke awal baris berikutnya. Dimana digunakan ini untuk memformat output dalam MATLAB. Ini akan tampil di sini sesuai jedanya. Ini iterasinya, kemudian nanti akan ada di sini nilainya, akan muncul di command window-nya. Kemudian makna dari itu tadi yang strike itu dalam MATLAB itu adalah tipe data yang terdiri dari huruf dan nilai-nilai yang akan ditampilkan representasinya. Strike ini adalah teks yang diawali dan diakhiri dengan tanda apostrof. Diawali, kemudian diakhiri. Atas nama Ananda Nashwa Amrin dengan NIM 20701222006 akan melanjutkan penjelasan materi. Selanjutnya kita lanjut ke line ke-37. For K sama dengan 1.2 max 1. Kemudian pada line ke-38 ada iter sama dengan iter tambah 1 titik koma, di mana iter ini merupakan iterasi. Selanjutnya pada line ke-39 ada for J sama dengan 1.2n. Kita anggaplah J adalah iterasi pertama, kemudian kita berjalan dari J sama dengan 1 sama dengan N, di mana N-nya itu sama dengan 3, karena soal kita itu menggunakan matriks 3x3. Misalkan kita mempunyai J sama dengan 1, maka kita mempunyai 3 pilihan. Kan tadi pemisalannya itu J sama dengan 1. Maka untuk J sama dengan 1 ini kita menggunakan
yang X buka kurung 1 tutup kurung sama dengan buka kurung B buka kurung 1 tutup kurung dikurang A buka kurung 1,2.2N tutup kurung dikali P buka kurung 2.2N tutup kurung 2 kali per A buka kurung 1,1 tutup kurung titik 2, di mana A buka kurung 1,2.2N tutup kurung ini berarti matriks yang elemennya baris pertama, kolom kedua sama dengan kolom ketiga. Berarti di sini itu A buka kurung 1,2 tutup kurung dan A buka kurung 1,3 tutup kurung. Sedangkan untuk nilai P buka kurung 2.2N tutup kurung itu berarti mulai dari 2 sama dengan 3. Berarti P-nya itu ada P buka kurung 2 tutup kurung dan B buka kurung 3 tutup kurung. Nah, kalau yang ini itu digunakan pada saat nilai J-nya itu sama dengan N, di mana N ini adalah variabel terakhir. Jadi apabila J-nya sama dengan N, kita menggunakan rumus yang X buka kurung N tutup kurung sama dengan B buka kurung B buka kurung N tutup kurung dikurang A buka kurung N, 1.2 N kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X buka kurung 1.2 N kurang 1 tutup kurung 2 kali kutip tutup kurung per A buka kurung N, N tutup kurung titik 2. Nah, sedangkan yang ini X buka kurung J tutup kurung ini digunakan antara 1 dengan variabel yang terakhir. Jadi untuk xj ini atau X buka kurung J tutup kurung sama dengan B buka kurung J tutup kurung dikurang A buka kurung J, 1.2J kurang 1 tutup kurung dikali X buka kurung 1.2J kurang 1 tutup kurung dikutip min A buka kurung J, J tambah 1.2N tutup kurung dikali P buka kurung J tambah 1.2N tutup kurung 2 kali per A buka kurung J, J tutup kurung titik koma. Nah, itu digunakan kalau antara satu dengan variabel terakhir. Apabila saya sudah menjelaskan fungsi dari ketiga ini, pada saat J sama dengan 1 kita menggunakan apa, pada saat J sama dengan N kita menggunakan apa, dan yang terakhir itu kapan antara satu dengan variabel terakhir digunakan rumus yang ini. Kemudian kita pencet N 2 kali. Itulah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Hasnawati Nurdin dengan NIM 207122020 akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Nah, di sini galat sama dengan max buka kurung, abs buka kurung, kemudian buka kurung lagi, X tanda kutip dikurang P tutup kurung, titik, garing, X tanda kutip, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, titik koma. Selanjutnya kita enter. Kemudian P sama dengan X tanda kutip, titik koma. Kemudian kita enter. Selanjutnya if dalam kurung galat lebih kecil delta. Selanjutnya enter, kemudian break. Nah, penggunaan statement atau kata break ini berfungsi untuk ketika kita sudah berada dalam suatu looping, kita bisa keluar dengan menggunakan statement break atau kata break tanpa menunggu nilai akhir itu tercapai atau tanpa menunggu kondisi looping tidak dipenuhi lagi. Nah, selanjutnya kata break ini kita gunakan apabila ada suatu kondisi, misalnya penggunaan kata if seperti pada contoh di sini. Ini ada kata if, kemudian kita menggunakan kata break, kemudian end dengan guna untuk menutup dari statement tersebut. Selanjutnya kita menggunakan perintah printf. Nah, perintah printf ini berfungsi untuk digunakan untuk menampilkan output pada command window. Nah, command window itu yang mana? Yang ini ya. Command window itu yang di bawah sini. Atau menyimpan output dalam bentuk file. Dan perlu kita ketahui bahwasanya
Sintaks f-printf adalah sintaks output yang memiliki fungsi sama seperti dips. Namun, sintaks ini dilengkapi dengan pengaturan penulisan lebar karakter, jumlah desimal konversi karakter, ganti baris baru, dan lain-lain. Kemudian, N untuk menutup kata for yang di atas ini. Nah, setelah kita menuliskan sintaksnya, semua sintaksnya telah dituliskan, kemudian kita run. Nah, muncul gambar begini, kita memilih change folder. Nah, di command window muncullah perintah masukkan matriks A yang akan diproses. Jangan lupa untuk memberi tanda tutup kurung tertutup. Nah, kita lihat kembali soalnya, di mana pada metode Gauss-Seidel matriks 3x3, contoh soal yang kita gunakan adalah ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah berdasarkan perintah, kita diperintahkan untuk memasukkan nilai A-nya. Nah, kita lihat nilai A-nya berapa. Nilai A-nya ada 4 min 1 titik koma. Nah, setelah titik koma, jangan lupa untuk memberikan spasi. Kemudian min 8 1 titik koma, kemudian kita spasi lagi, min 2 1 5, kemudian kurung tertutup. Nah, kita enter. Selanjutnya perintah yang kedua adalah masukkan vektor B yang akan diproses. Nah, berdasarkan dari contoh soal yang telah kita ambil pada tugas kali ini, yaitu ada 7, min 21, dan 15. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah selanjutnya adalah masukkan X0 hampiran awal. Jangan lupa untuk memberi tanda kurung tertutup. Nah, hampiran awal yang kita ambil bisa 0, 0, 0 atau tergantung dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil hampiran awalnya itu 1, 1, 1 atau sebagainya. Pada contoh ini saya mengambil hampiran awalnya itu 0, 0, 0. Kemudian kita enter. Kemudian masukkan toleransi. Toleransinya kita tuliskan. Selanjutnya kita enter. Nah, masukkan iterasi maksimal. Di sini saya memasukkan iterasi maksimalnya itu 100. Kemudian kita enter. Nah, jadi kita telah mendapatkan hasil akhirnya itu ada di iterasi ke-12, yaitu 199 dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.